Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membawakan tema integrasi nasional. Di sini kami akan menyajikan film pendek yang berjudul Tali Pengikat yang Koyak. So, jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Check it out! Jadi, maksud kami datang ke sini untuk menyampaikan keluhan ketidakmerataan pendidikan di daerah kami. Kami merantau jauh ke sini untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Betul, Bu. Kami harap dengan keberadaan kami di sini, kami tidak ingin ada lagi ketidakadilan sosial. Kami berhak mendapatkan pendidikan yang memadai dan akses yang mudah agar dapat menempuh pendidikan itu. Baik, Nak Rina dan Immanuel. Ya, Ibu juga punya harapan yang sangat besar kepada pendidikan di Indonesia ini. Ibu juga ingin agar pendidikan di Indonesia dapat membaik dan merata. Dan mungkin saran yang bisa Ibu kasih kepada kalian, sesegera mungkin kalian bisa mengumpulkan masyarakat dan mahasiswa, perwakilan mahasiswa baik dari timur maupun barat. Dan kalian juga bisa untuk pakai aula desa. Kalian bisa mengadakan pertemuan itu di aula desa, kalian mendiskusikannya, kalian saling menyampaikan gagasan di aula desa kita. Dan Ibu juga berharap pada pertemuan ini bisa menjadi langkah awal agar pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Ibu, terima kasih atas ketersediaannya untuk memberikan kesempatan kami mengungkapkan pendapat, baik dari mahasiswa timur maupun mahasiswa barat. Kami sangat bersedia menghadiri forum yang bermakna ini. A few moments later. Kita semua tahu kenapa kita hari ini berkumpul di aula desa ini. Ya, berdasarkan keluhan-keluhan dari teman-teman, dari tokoh-tokoh, dan dari mahasiswa daerah timur. Mereka mengeluhkan bahwa pendidikan yang ada di sana itu tidak merata. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan kita, yaitu menciptakan persatuan, yang mana kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak sekali ketidakadilan, dan kita harus mengatasi serta mengakui itu. Dan dengan itu, marilah pada rapat kali ini kita harus membahas masalah ini sampai tuntas. Betul, Lina. Kita dari masyarakat timur merasa kalau kita tidak mendapatkan perhatian yang selayak. Kerja keras kita selalu dianggap sebelah mata. Aku setuju, perasaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kita harus butuh solusi, bukan hanya keluhan. Benar, Mawar. Kita harus mencari jalan tengah. Mungkin kita bisa memulai memahami satu sama lain lebih baik. Gimana kalau agar rapat ini kondusif, kita bagi menjadi kelompok kecil-kecil, supaya kita semua bisa saling mengerti satu sama lain dan tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi ada baiknya, saya ingin tanya sama kalian, gimana kalau kita bagi menjadi kelompok yang lebih kecil supaya kita kondusif gitu. Aku setuju, karena dengan kita membagi kelompok kecil, kita bisa saling menguatkan dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Boleh. Kalau begitu aku, Immanuel dan Mega akan saling berdiskusi dan kalian, Sari, Mawar, Rina, Lina juga saling berdiskusi. Aku harap hasil rapat kali ini akan mendapatkan jalan terbaik bagi kita semua. Menurutku, salah satu solusi yang bisa kita ajukan adalah pendidikan di daerah timur. Tentu saja memerlukan dukungan infrastruktur yang lebih baik lagi. Setuju, infrastruktur pendidikan harus diperkuat agar anak-anak di daerah kami juga dapat mengakses pendidikan sama seperti di daerah lain. Bagaimana menurutmu, Mega? Apakah ada hal lain yang bisa kita pertimbangkan? Kita juga harus memperkuat kualitas karakter bagi anak-anak di sekolah, karena
Kita juga bukan hanya memerlukan anak-anak yang pintar secara akademik, tetapi juga memerlukan anak-anak yang memiliki nilai toleransi yang tinggi dan keadilan secara merata juga. Dari diskusi kita tadi, saya melihat bahwa pentingnya untuk mengembangkan program pertukaran budaya antar daerah ini bisa membantu memperkuat rasa persatuan dan menghilangkan pandangan negatif antar masyarakat. Betul, saya setuju. Kita juga bisa menggalakkan dana kampanye tentang kesadaran untuk menghargai keberagaman daerah budaya. Seperti kita bisa mulai dari sekolah ataupun masyarakat lokal. Selain itu, perlunya pelatihan untuk pengajar di daerah kami agar anak-anak di daerah kami mendapatkan keseimbangan kualitas yang setara. Gimana kalau kita mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat tim-tim pemantauan agar bisa memantau kebijakan-kebijakan progresif ini benar-benar diimplementasikan? Itu ide bagus. Kita bisa menyusun rekomendasi ini dan menyampaikan pada sidang pleno nanti. Baik, karena telah dilaksanakannya diskusi kelompok, sekarang saatnya kita melakukan pengumpulan suara. Ayo! Mulai dengan kelompok Dewi, Immanuel, dan Hendra. Menurut kami, dengan meningkatkan akses pendidikan di daerah timur, akan tetapi kita harus memerlukan dukungan infrastruktur dari pemerintah yang lebih baik lagi. Dan dengan pemerataan beasiswa untuk anak-anak timur yang merata dan terjangkau, itu dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial dan juga pembentukan karakter mulai dari sekolah-sekolah. Betul, dengan itu kualitas anak bangsa naik. Bagaimana dengan kelompok Mawar? Menurut kelompok kami, pentingnya untuk mengadakan program-program budaya antar daerah, menggalakkan kampanye, menghargai keberagaman Indonesia, bisa melalui sekolah-sekolah dan masyarakat lokal. Dengan begitu, anak-anak timur juga memiliki kesetaraan untuk berkembang. Betul, perlu juga untuk pelatihan bagi para tenaga pendidik agar kualitas pendidikan dan pembelajaran di timur itu dapat meningkat. Dan seharusnya diadakan tim pemantauan juga agar memastikan bahwa program-program progresif ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Betul, dengan kebijakan-kebijakan yang telah kita suarakan, itu dapat membantu wilayah-wilayah belum terjangkau pendidikannya. Aku setuju. Pendapat antar kelompok, mari kita satukan dan kita distribusikan ke pemerintah. Mantap teman-teman, ide dari setiap kelompok yang luar biasa. Mari kita satukan suara untuk mengajukan anak-anak bangsa menjadi Indonesia emas. Rina dan Immanuel, mahasiswa timur, juga tokoh masyarakat yang datang dari timur. Mereka berkunjung ke kepala desa. Kehadiran mereka bukan tanpa maksud. Mereka adalah perwakilan berbagai timur yang sangat menjunjung tinggi keadilan di Indonesia. Mereka juga haus akan perubahan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia di masa mendatang. Aula desa penuh dengan masyarakat dari bawah. Mereka berkumpul untuk membahas integrasi nasional. Integrasi nasional yang tengah menjadi isu hangat. Lalu Lina pun memulai rapat pada kali ini. Melalui pertemuan yang berlangsung di aula desa, masyarakat dari timur dan barat bersatu untuk mencari solusi terhadap ketidakadilan pendidikan. Dari diskusi kelompok yang dipimpin dengan penuh semangat, mereka menghasilkan gagasan-gagasan inovatif seperti peningkatan akses pendidikan, pemerataan beasiswa, pengembangan program pertukaran budaya, dan pelatihan untuk tenaga pendidik. Langkah-langkah ini bukan hanya berbicara tentang kesetaraan pendidikan, tetapi juga membangun fondasi integrasi nasional yang kokoh. Dengan tekad yang sama, mereka sepakat untuk mengusulkan ide-ide ini kepada pemerintah. Memastikan bahwa keadilan pendidikan menjadi kenyataan bagi setiap anak bangsa Indonesia. Dengan demikian, pertemuan ini bukanlah hanya sekedar forum diskusi, tetapi langkah awal yang paling penting untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan adil bagi seluruh rakyatnya.